Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab iman kepada Allah bagian kedua atau bagian yang terakhir. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar kita diberikan tambahan ilmu dengan salah satu doa yang sudah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW kepada kita. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Atau doa dengan doa yang semisalnya, doa yang lainnya. Allahumma zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Oke, kita lanjutkan materi kita bab iman kepada Allah bagian yang kedua. Nah, terkait dengan iman kepada Allah ada 3 unsur yang harus kita ketahui. Tiga unsur iman kepada Allah. Yang pertama, beriman terhadap rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Rububiyah artinya secara bahasa berasal dari kata Rob, yang maknanya adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, dan yang memerintah. Adapun menurut syariat, iman terhadap rububiyah Allah adalah kita mengimani, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Artinya segala pujian hanya untuk Allah, Rabb atau penguasa, pencipta yang memiliki seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, iman terhadap uluhiyah Allah. Artinya adalah mengimani, meyakini bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, ketika kita beribadah, yang berhak menerima ibadah kita itu hanya Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Atau mungkin hal ini lebih kita sering dengar dengan istilah tidak menyekutukan Allah atau tidak berbuat syirik. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, itu adalah perbuatan kesyirikan. Nah, uluhiyah ini adalah mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah yang kita lakukan ini hanya kepada Allah kita berikan, bukan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Rabb yang hak atau yang berhak atau yang benar, dan apa saja yang mereka ibadahi selain Dia, selain Allah, maka itulah yang batil atau yang keliru atau yang salah. Dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, ibadah yang kita lakukan hanya kita berikan kepada Allah. Artinya apa? Kita berikan semua peribadatan kita hanya kepada Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka peribadatan tersebut adalah batil atau salah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya semata. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita ini beribadah kepada Allah,
Bukan cuma manusia, jin pun punya kewajiban beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang beribadah kepada selain Allah, berarti ia telah melanggar, menyalahi tujuan utama diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang ketiga, yaitu iman terhadap asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maknanya, iman terhadap asma wa sifat adalah mengimani, meyakini bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia serta suci dari segala kekurangan. Artinya kita yakin, kita percaya bahwasanya Allah punya nama-nama yang mulia, Allah punya nama-nama yang baik, yang suci dari segala kekurangan. Nah, dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah ini tidak boleh mengandung unsur taktil, yaitu meniadakan nama atau sifat Allah. Takyif, yaitu mempersoalkan hakikat nama dan sifat Allah dengan bertanya bagaimana, dan bagaimana. Kemudian tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian tahrif, yaitu menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Meniadakan nama-nama Allah. Saya tidak percaya bahwasanya Allah itu punya nama dan sifat. Ditiadakan. Nggak boleh. Kenapa? Allah sendiri menyebutkan bahwasanya Allah punya nama dan sifat. Kemudian takyif, mempersoalkan hakikat nama dan sifat Allah dengan bertanya bagaimana. Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana wajahnya Allah? Bagaimana, apakah Allah laki-laki dan perempuan? Bagaimana? Enggak boleh. Cukup kita imani Allah itu ada. Cukup kita imani bahwasanya Allah itu ada. Nanti kalau mau tahu bagaimana Allah ketika masuk ke dalam surga, bahwasanya salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga adalah dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang masuk dalam surganya kelak. Kemudian juga tamtsil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Kenapa? Ya karena berbeda. Allah itu sang khalik, Allah itu sang pencipta. Jangankan khalik, kita saja manusia sama-sama makhluk itu berbeda. Sama-sama makhluknya Allah berbeda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang mancung, ada yang ganteng, ada yang laki-laki, ada yang rambutnya keriting, berbeda-beda. Itu masih sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk atau dengan sesuatu apapun. Wajib untuk kita imani. Cukup sampai di situ saja. Kita iman Allah itu ada, ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana, selesai. Tidak usah dilanjutkan pertanyaan tersebut. Maka insyaallah ketika ini kita pahami, kita akan dijauhkan atau selamat dari penyimpangan-penyimpangan terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah akan membuahkan banyak kebaikan. Di antaranya bertambahnya keimanan secara umum. Artinya ketika kita beriman kepada Allah, maka iman kita akan nambah, akan naik. Kemudian yang kedua, menguatkan rasa cinta, rasa takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa cinta? Ya, kita cinta kepada Allah. Kita takut kepada Allah dan kita berharap hanya kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan tempat untuk kita tinggal di bumi, Allah yang memberikan kita udara, Allah yang memberikan fasilitas yang kita nikmati di alam semesta ini. Maka kita akan cinta kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah. Takut kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dicabut olehnya atau diambil oleh Allah. Sehingga kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, yaitu mendorong kita agar selalu beribadah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, agar kita beribadah hanya kepada Allah, segala perintah yang diberikan oleh Allah kita laksanakan, dan apa yang menjadi larangan Allah kita jauhi. Kemudian yang keempat, jiwa dan hati kita akan tentram dan tenang. Ya, tentram dan tenang ketika kita beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sandaran untuk segala urusan kita. Untuk segala sesuatu urusan kita, kita sandarkan hanya kepada Allah. Maka hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Kemudian yang kelima,
kita akan mampu mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur, Allah pemilik alam semesta ini, maka kita akan mampu mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Kemudian kebaikan-kebaikan dari beriman kepada Allah tadi ya merupakan buah dari beriman kepada Allah. Apabila kita mengimani rububiyah Allah, kita mengimani uluhiyahnya, serta mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka harapannya dengan kita belajar materi ini, bab iman kepada Allah, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, kesolehan kita bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kita, bisa menjadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.